Tak terima ibunya disiksa ayah tiri, Gendis si gadis pendiam menuntut balas. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Gendis lahir dan besar di desa Sidodadi, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun singkong. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang jarang bicara. Bukan karena sombong, tapi karena memang sifatnya begitu. Kalau ada anak-anak lain yang berlarian di jalan desa sambil tertawa keras, Gendis lebih memilih duduk di teras rumahnya sambil menggambar di buku bekas atau membaca buku sekolah. Ibunya Laras adalah seorang janda sejak Gendis masih balita. Suami pertamanya meninggal karena sakit, meninggalkan Laras seorang diri dengan anak yang masih kecil. Hidup Laras tidak pernah mudah. Untuk bertahan, ia bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain. Kalau sedang tidak ada yang mengajak kerja, Laras mencari penghasilan dengan menjajakan sayur keliling kampung. Gendis sangat dekat dengan ibunya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu, meski dengan caranya sendiri. Kalau Laras berangkat ke sawah, Gendis ikut menyiapkan air minum dan bekal sederhana. Di rumah, ia terbiasa menyapu lantai tanah, mencuci piring, atau menjaga ayam peliharaan mereka yang hanya beberapa ekor. Hidup mereka sederhana, bahkan bisa dibilang serba pas-pasan. Tapi selama hanya ada dia dan ibunya, Gendis merasa cukup. Meski begitu, Gendis tidak lepas dari ejekan. Anak-anak sebaya sering mengejeknya karena terlalu pendiam. "Gendis bisu ya, kok jarang ngomong?" Begitu kata teman-temannya saat di sekolah. Ada juga yang suka mengolok-olok karena pakaiannya lusuh dan sering memakai seragam yang sudah sobek di bagian lutut. Gendis biasanya diam saja, menunduk, lalu pura-pura tidak mendengar. Dalam hati ia sering sedih, tapi ia tidak pernah membalas. Guru-guru di sekolah sebenarnya menyukai Gendis karena dia pintar. Nilainya selalu bagus, meski tidak pernah terlihat banyak bertanya. Kalau diberi tugas, ia selalu mengumpulkan tepat waktu. Kalau ada ulangan, ia lebih sering dapat nilai tinggi dibanding teman-temannya. Tapi karena sifatnya yang pendiam, jarang ada teman yang mau dekat dengannya. Gendis sudah terbiasa duduk di pojok kelas sendirian, menunggu bel pulang, lalu segera berjalan kaki menuju rumah. Hari-hari Gendis berputar begitu saja. Pagi ia sekolah, siang membantu ibunya, sore belajar sebentar, lalu tidur lebih awal. Ia jarang bermain di rumah tetangga, apalagi keluar malam. Buatnya, rumah kecil bersama ibunya adalah dunia yang paling aman. Namun, hidup mereka berubah ketika Laras memutuskan menikah lagi. Saat itu, usia Gendis baru menginjak 12 tahun. Laras yang sudah bertahun-tahun hidup sendiri merasa butuh pendamping. Apalagi, gosip di desa sering membuatnya jadi bahan pembicaraan. "Masa janda muda nggak nikah lagi? Kasihan," begitu sering Laras dengar dari tetangga. Lama-lama, ia luluh ketika ada seorang pria bernama Surya dari desa seberang melamarnya. Surya dikenal orang sebagai pekerja keras. Ia punya lahan kecil dan beberapa ternak kambing. Dari luar, Surya terlihat sopan, rajin bekerja, dan mampu menafkahi keluarga. Laras merasa inilah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ia berpikir, dengan menikah lagi, beban hidup akan lebih ringan. Ada laki-laki yang bisa melindungi sekaligus jadi sosok ayah bagi Gendis. Awalnya, Gendis tidak terlalu mengerti soal itu. Saat ibunya memberitahu bahwa akan menikah dengan Surya, ia hanya diam. Ia tidak berani menolak meski sebenarnya dalam hati ada rasa tidak nyaman. Baginya, selama ibunya bahagia, ia mau mencoba menerima. Pernikahan Laras dan Surya digelar sederhana di balai desa. Beberapa tetangga datang memberi selamat. Sebagian lagi hanya datang karena penasaran. Gendis duduk diam di samping ibunya. Melihat ibunya mengenakan kebaya sederhana, tersenyum sumringah. Sementara Surya tampak gagah dengan kemeja putih, menyalami para tamu dengan percaya diri. Dari luar, semua terlihat baik-baik saja. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah Surya di ujung desa Sidodadi. Rumah itu lebih besar dibanding rumah lama Laras, meski tidak bisa dibilang mewah. Ada pekarangan cukup luas, kandang kambing, dan sedikit sawah di belakang.
Laras merasa lega karena hidupnya sedikit lebih baik. Namun, pada awalnya, Surya memang tampak seperti suami yang bertanggung jawab. Ia rajin berangkat ke sawah, memelihara kambing, dan sesekali mengajak Gendis ikut ke kebun. Ia juga sering bercanda dengan tetangga, seakan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang ramah. Laras pun mulai merasa bahwa keputusannya untuk menikah lagi tidak salah. Namun, perlahan, Gendis mulai merasa ada yang aneh. Surya punya sifat keras yang tidak semua orang bisa lihat. Di depan tetangga, ia bisa bersikap ramah, tapi di rumah, nada bicaranya sering tinggi. Kalau ada hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia bisa marah besar. Pernah suatu sore, hanya karena lauk yang dimasak Laras terasa agak asin, Surya melempar piring ke lantai hingga pecah. Gendis yang melihat hanya bisa diam, sementara ibunya buru-buru membersihkan pecahan piring tanpa membantah sedikit pun. Meski begitu, Laras tetap berusaha bersabar. Namanya juga rumah tangga, pasti ada susah senang. Begitu ia berkata pada Gendis saat malam hari. Laras tidak ingin anaknya khawatir. Ia selalu berusaha menutupi dengan senyum dan alasan sederhana. Tapi Gendis, meski pendiam, tidak buta. Ia tahu bahwa di balik senyum ibunya, ada banyak hal yang ditahan. Hari-hari berikutnya, sifat keras Surya semakin sering terlihat. Ia mulai mengatur banyak hal, termasuk cara Laras bekerja, cara bicara, bahkan cara Gendis bersikap. Anak jangan terlalu banyak tingkah, begitu katanya pada Gendis. Gadis itu pulang sekolah dan langsung masuk kamar. Gendis hanya mengangguk, meski dalam hati merasa tertekan. Ia sebenarnya ingin sekali bicara pada ibunya. Ia ingin bertanya, apakah ibunya benar-benar bahagia setelah menikah dengan Surya. Tapi sifat pendiamnya membuat kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat ibunya yang semakin lelah setiap hari, bekerja di sawah bersama Surya, lalu masih harus mengurus rumah. Semakin lama, Gendis mulai merasa kehilangan suasana lama. Saat dulu hanya ada dia dan ibunya, meski serba kekurangan, suasana rumah terasa lebih tenang. Sekarang, meski rumah lebih besar dan kehidupan tampak lebih baik, hatinya justru terasa lebih sempit. Ada sesuatu yang salah, tapi ia belum bisa mengungkapkannya. Dan tanpa ia sadari, keputusan ibunya untuk menikah lagi bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan pintu masuk menuju penderitaan yang jauh lebih berat. Hari-hari setelah pindah ke rumah Surya mulai berubah. Kalau dulu Laras masih bisa tersenyum meski capek, sekarang wajahnya sering terlihat muram. Surya yang awalnya tampak rajin dan perhatian, perlahan menunjukkan sifat aslinya. Nada suaranya mudah meninggi, gerakannya kasar, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya sering menyakitkan. Awalnya, Gendis hanya mendengar Surya memarahi ibunya karena hal-hal sepele. Pernah suatu sore, hanya karena nasi terlalu lembek, Surya membanting sendok sambil membentak. "Masak begini aja nggak bisa," bentaknya. Laras diam saja, menunduk, lalu buru-buru memperbaiki masakan. Gendis yang melihat dari meja hanya bisa menahan napas, takut kalau Surya melirik ke arahnya. Seiring waktu, bentakan itu berubah jadi tamparan dan pukulan. Kalau Laras terlambat menyiapkan makan malam, Surya bisa menampar tanpa pikir panjang. Kalau ada baju yang tidak disetrika rapi, Laras bisa didorong sampai jatuh. Semua itu sering disaksikan Gendis. Gadis itu hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menangis keras. Yang membuat Gendis semakin sakit hati, Surya sering memperlakukan ibunya seperti pembantu di depan orang lain. Kalau ada tetangga yang berkunjung, Surya akan menyuruh Laras bolak-balik mengambil minum, menyiapkan camilan, atau membersihkan lantai. Seakan-akan rumah itu penginapan. Dan kalau Laras sedikit terlambat, Surya tidak segan-segan membentak di depan tamu. "Cepat, dasar lamban," kata Surya suatu kali saat ada kerabatnya datang. Laras hanya mengangguk, lalu bergegas. Tetangga yang melihat kadang hanya bisa saling pandang, tapi tidak ada yang berani menegur. Semua tahu Surya punya watak keras dan keluarganya cukup disegani di desa seberang. Bagi Gendis, pemandangan seperti itu makin lama makin menyiksa. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi ia sadar tubuhnya kecil dan tenaganya tidak sebanding.
Akhirnya ia hanya bisa menangis diam-diam di kamar, memeluk bantal, sementara suara bentakan Surya terdengar jelas dari ruang tengah. Suatu malam, kejadian yang lebih menakutkan terjadi. Surya pulang dalam keadaan mabuk. Entah dari mana ia mendapatkan minuman, tapi langkahnya sempoyongan dan matanya merah. Laras yang sedang mencuci piring di dapur langsung cemas melihat suaminya pulang dengan kondisi begitu. "Mana uangku?" tanya Surya dengan suara berat. "Uang apa, Mas? Semua sudah dipakai belanja kebutuhan rumah," jawab Laras hati-hati. Jawaban itu membuat Surya marah besar. Tanpa pikir panjang, ia menendang ember berisi air cucian hingga tumpah ke lantai. Gendis yang kebetulan sedang belajar di kamar langsung keluar dan melihat ibunya mundur ke pojok dapur. Surya meraih kayu yang tergeletak dekat pintu, lalu mengangkatnya seakan ingin memukul. "Jangan bohong sama aku," teriaknya. Gendis spontan berlari mendekat. "Jangan, Pak!" teriaknya dengan suara gemetar. Surya sempat menoleh ke arah Gendis, matanya tajam seperti orang kehilangan akal. Kayu itu terangkat lebih tinggi, seakan-akan akan diarahkan ke Gendis. Saat itu, Laras dengan cepat berdiri di depan anaknya, membuka tangan lebar-lebar. "Kalau mau mukul, mukul aku saja," katanya keras. Gendis menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Ia sudah membayangkan kayu itu menghantam kepalanya. Tapi beberapa detik kemudian, suara kayu membentur lantai keras terdengar. Surya membuang kayu itu, lalu pergi ke ruang tengah sambil menggerutu. Malam itu, Gendis tidak bisa tidur. Ia hanya bisa memandang wajah ibunya yang lebam di pipi. Laras mencoba menenangkan anaknya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di hati Gendis, rasa takut bercampur dengan kemarahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan trauma yang begitu dalam. Sejak kejadian itu, Gendis semakin pendiam. Di sekolah, ia lebih sering menunduk. Kalau ada teman yang mengajak bicara, jawabannya singkat. Kalau ada yang mengejek, ia hanya diam tanpa membalas. Gurunya bahkan sempat bertanya, "Kamu sakit, Gendis?" karena melihat wajahnya pucat dan matanya sembab. Gendis hanya menggeleng, tidak sanggup bercerita. Di rumah, suasana tidak banyak berubah. Surya tetap saja kasar. Kadang ia menyuruh Gendis mengerjakan hal-hal berat, seperti mengangkat air dari sumur berkali-kali atau membersihkan kandang kambing sendirian. Kalau Gendis terlambat atau salah sedikit, bentakan keras keluar dari mulutnya. "Dasar anak nggak berguna," kata Surya suatu sore ketika Gendis menumpahkan air di lantai. Gadis itu hanya menunduk, menahan tangis. Laras yang melihat hanya bisa berkata, "Sudah, Mas, jangan marah-marah." Tapi itu malah membuat Surya tambah beringas. Laras semakin sering menerima perlakuan kasar. Pundaknya pernah lebam karena dipukul dengan sapu. Tangannya pernah terluka karena kena lemparan piring. Semua itu ia sembunyikan dari tetangga dengan alasan jatuh atau terbentur. Tapi Gendis tahu, semua luka itu berasal dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Dalam diam, rasa dendam mulai tumbuh di hati Gendis. Ia masih kecil, tubuhnya lemah. Tapi di dalam pikirannya, ia mulai berjanji bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan membiarkan ibunya terus disiksa. Bayangan Surya yang mengangkat kayu untuk memukulnya malam itu terus teringat, membuat dadanya sesak setiap kali melihat ayah tirinya. Kadang-kadang ketika sedang sendiri, Gendis memeluk lututnya erat-erat sambil berbisik pada diri sendiri. "Aku benci dia, aku nggak mau ibu terus disakiti." Kata-kata itu menjadi pengingat yang menyalakan api kecil di hatinya. Tetapi untuk sementara, Gendis hanya bisa bertahan. Ia masih terlalu muda untuk melawan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menemani ibunya, mencoba menghibur dengan cara sederhana. Sesekali ia memasak nasi, menyapu rumah tanpa disuruh, atau mengurut punggung ibunya yang pegal. Hal-hal kecil itu ia lakukan supaya ibunya merasa tidak sendirian. Namun setiap kali mendengar langkah kaki Surya pulang dari sawah, jantung Gendis berdegup kencang. Baginya, suara itu bukan tanda kedatangan kepala rumah tangga, melainkan tanda bahaya. Rumah yang seharusnya jadi tempat aman, berubah jadi tempat penuh ketakutan. Hari demi hari, ketakutan itu makin menumpuk, dan tanpa ia sadari, perlahan berubah jadi kebencian yang semakin kuat. Sejak tinggal bersama Surya,
Laras sering terlihat memakai lengan panjang meski cuaca panas. Kalau ditanya tetangga, ia selalu beralasan takut kulitnya hitam karena matahari. Padahal, semua itu hanya cara untuk menutupi memar di tangannya. Kadang, ketika wajahnya bengkak, Laras bilang jatuh di dapur atau terpeleset di halaman. Warga desa Sidodadi sebenarnya mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka sering melihat Laras yang dulu ramah, kini lebih jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, ia selalu menunduk. Beberapa tetangga berbisik-bisik, tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka tahu, Surya berasal dari keluarga besar yang cukup disegani di desa sebelah. Orang tuanya punya banyak lahan dan hubungan baik dengan perangkat desa. Jadi, meski orang tahu ada yang tidak beres, semua memilih diam. "Kasihan Bu Laras, sekarang kayak sering sakit," kata salah satu tetangga di warung. "Ah, jangan ikut campur. Kalau urusan rumah tangga, bahaya kalau salah bicara," jawab yang lain cepat-cepat. Sikap warga yang memilih tutup mulut membuat Laras makin tertekan. Ia tidak punya tempat bercerita, bahkan kepada orang terdekat. Hanya Gendis yang benar-benar tahu kondisi sebenarnya. Gadis itu hampir setiap hari melihat ibunya menangis pelan di kamar setelah Surya tidur. Bagi Gendis, semua itu seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Ia sering berhayal bagaimana kalau dulu ibunya tidak menikah lagi. Mungkin mereka tetap miskin, tapi setidaknya hidup lebih tenang. Namun penyesalan tidak ada gunanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dan menjaga ibunya sebisa mungkin. Di sekolah, Gendis semakin jarang berinteraksi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku. Setiap jam istirahat, ketika teman-teman bermain di halaman, ia duduk di bangku kelas sambil menulis atau menggambar. Beberapa guru sampai menganggapnya terlalu pendiam. Tapi karena nilainya selalu bagus, mereka tidak menaruh curiga lebih jauh. Namun bagi teman sebaya, sifat Gendis itu membuatnya makin dijauhi. "Dia itu aneh, nggak pernah mau main sama kita," kata seorang teman. Ada juga yang terang-terangan mengejek. "Pantas aja, wajahnya murung terus, kayak nggak pernah bahagia." Gendis mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Setiap kata yang menyakitkan hanya ia simpan di hati. Sebenarnya ia ingin membalas, tapi entah kenapa mulutnya selalu keluh. Hanya ada satu hal yang ia tahu. Semua ejekan itu tidak sebanding dengan penderitaan ibunya di rumah. Malam-malam di rumah Surya semakin berat. Kadang suara bentakan terdengar hingga keluar rumah. Beberapa tetangga yang lewat pura-pura tidak mendengar. Gendis sendiri sering menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk. Semakin ia berusaha tidak peduli, semakin dalam pula luka yang ia rasakan. Suatu kali, setelah Surya pergi ke sawah, Gendis melihat ibunya duduk di dapur sambil memegang perut. Ada bekas lebam besar di pinggang Laras. "Kenapa, Bu?" tanya Gendis dengan suara kecil. "Nggak apa-apa, ibu jatuh tadi," jawab Laras cepat. Tapi Gendis tahu, itu bohong. Ia menatap ibunya lama, lalu menunduk. Sejak saat itu ia mulai belajar menyimpan kebencian tanpa banyak bicara. Ia sadar, kalau terus-menerus menangis, tidak ada yang akan berubah. Maka ia memilih diam. Tapi di dalam diam itu tersimpan niat yang makin kuat. Suatu saat nanti, ia harus melindungi ibunya, bagaimanapun caranya. Hari-hari berikutnya, Gendis mulai menaruh perhatian lebih pada hal-hal kecil. Ia memperhatikan kapan Surya pulang, bagaimana nada suaranya ketika marah, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering memicu pertengkaran. Ia seperti belajar membaca tanda bahaya, agar bisa bersiap sebelum sesuatu terjadi. Meski masih anak-anak, pikirannya dipaksa matang lebih cepat dari usianya. Rasa dendam itu semakin besar ketika suatu sore ia mendengar percakapan tetangga di jalan. "Kasihan Gendis, anaknya jadi pendiam banget gara-gara Surya. Dulu kan lumayan ceria waktu kecil," kata seorang ibu. Gendis yang kebetulan lewat pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya panas. Ia sadar bukan hanya ibunya yang menderita, dirinya pun ikut hancur karena perlakuan ayah tirinya. Laras sendiri berusaha terus menenangkan anaknya. Suatu malam,
Ketika Surya tertidur pulas, Laras mendekati Gendis yang sedang terjaga. "Nak, jangan terlalu dipikirin ya. Ibu kuat kok. Kamu gak usah benci bapakmu," katanya pelan. Gendis hanya menatap ibunya, tanpa menjawab. Ia ingin bilang kalau ia sudah terlalu benci, tapi ia tidak mau membuat ibunya semakin sedih. Jadi ia hanya mengangguk kecil meski hatinya menolak. Di sekolah meski tetap berprestasi, Gendis jarang tersenyum. Guru-gurunya mulai khawatir, tapi setiap ditanya ia hanya menjawab singkat, "Gak apa-apa, Bu." Tidak ada yang tahu beban yang ia pikul di rumah. Satu-satunya hal yang membuat Gendis bertahan adalah tekadnya untuk tidak membiarkan ibunya terus diperlakukan semena-mena. Meski masih kecil, ia sudah menanam janji dalam hatinya. Ketika sudah cukup kuat, ia akan membalas. Luka demi luka yang disembunyikan ibunya, bisik-bisik tetangga yang pura-pura tidak peduli, serta sikap Surya yang semakin kasar, semua itu menjadi bahan bakar bagi dendam yang tumbuh diam-diam di hati Gendis. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi ia yakin suatu hari nanti ia akan membalas semua perlakuan itu. Untuk sementara, ia memilih menahan diri. Dari luar ia tetap terlihat sebagai gadis pendiam yang jarang bicara. Tapi di dalam hatinya, ada api kecil yang makin lama makin membesar, siap meledak kapan saja. Seiring berjalannya waktu, perlakuan Surya terhadap Laras semakin keterlaluan. Kalau dulu masih sebatas bentakan atau tamparan, kini ia mulai mengurung istrinya di kamar setiap kali ada pertengkaran. Pintu dikunci dari luar, dan Laras tidak bisa keluar berjam-jam. Gendis yang melihat hanya bisa mengetuk-ngetuk pintu sambil menangis, tapi Surya tidak peduli. Kadang, Laras dikurung tanpa diberi makan. Kalau Gendis berusaha memberikan makanan lewat jendela, Surya bisa marah besar. "Jangan ikut campur!" teriaknya. Gendis terpaksa diam, meski hatinya sakit mendengar suara ibunya dari dalam kamar. Puncak kekejaman Surya terjadi pada suatu malam. Hari itu ia pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol tercium dari tubuhnya, langkahnya goyah, dan suaranya keras. Laras yang sedang menyiapkan makan malam langsung merasa cemas. Ia tahu, kalau Surya sudah pulang dalam kondisi begitu, pasti akan ada keributan. "Mana uang hasil jualan kambing kemarin?" tanya Surya dengan nada curiga. "Semua sudah dipakai untuk bayar utang sama belanja kebutuhan rumah," jawab Laras hati-hati. Jawaban itu membuat Surya naik pitam. Ia membanting kursi hingga terbalik, lalu menendang piring di meja sampai berantakan. Gendis yang melihat sedang duduk di pojok kamar langsung keluar, wajahnya pucat. Surya tidak berhenti di situ. Ia masuk ke dapur, mengambil parang yang biasa dipakai untuk membelah kayu. Matanya merah, tangannya gemetar, tapi genggamannya kuat. Laras mundur ke belakang, tubuhnya berdetar hebat. "Kamu pikir bisa seenaknya pakai uang tanpa izin?" teriak Surya sambil mengacungkan parang. Gendis menjerit histeris, "Jangan Pak, jangan!" Ia berlari ke arah ibunya, berusaha menutupi tubuh Laras dengan badannya yang kecil. Tapi Surya sudah kehilangan akal sehat. Parang itu hampir saja diayunkan kalau saja Laras tidak cepat meraih tangan suaminya. Mereka bergulat di dapur. Suara berisik membuat piring dan gelas jatuh berantakan ke lantai. Gendis menatap dengan mata membelalak. Ia tidak pernah melihat ibunya begitu putus asa. Laras menahan tangan Surya sekuat tenaga, meski tenaganya jelas kalah. "Mas, sadar, jangan begini!" teriak Laras sambil menangis. Surya semakin marah. Ia mendorong Laras hingga terjatuh ke lantai, lalu mengangkat parang tinggi-tinggi. Gendis menjerit lagi. Kali ini tubuhnya gemetar tak karuan. Ia berlari mendekat, mencoba menarik baju ayah tirinya. "Lepasin ibu!" Entah bagaimana, teriakan Gendis membuat Surya menoleh. Sekilas, pandangannya tertuju pada anak tirinya itu. Wajah gadis kecil itu penuh ketakutan, air matanya jatuh tanpa henti. Tapi bukannya sadar, Surya malah berteriak makin keras. "Anak gak tahu diri, minggir kau!" Ia mendorong Gendis hingga hampir terjatuh.
Untung saja Laras segera bangkit dan menarik anaknya ke belakang. Parang yang tadi hampir mengenai Laras, kini menghantam meja, meninggalkan bekas goresan dalam. Kejadian itu membuat suasana rumah seperti medan perang. Piring pecah berserakan, meja terbelah, dan lantai penuh pecahan kaca. Laras memeluk Gendis erat-erat, menutupi wajah anaknya agar tidak melihat lagi. "Sudah nak, jangan lihat," bisiknya sambil menangis. Setelah beberapa saat, Surya akhirnya melempar parang itu ke lantai. Nafasnya terengah-engah, matanya masih merah, tapi ia tampak lelah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Tinggallah Laras dan Gendis di dapur, masih ketakutan dengan kejadian barusan. Malam itu, Gendis tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di samping ibunya, memeluk erat tubuh Laras yang masih gemetar. Setiap kali mengingat mata Surya yang penuh amarah sambil mengacungkan parang, tubuhnya merinding. "Bu, kalau nanti Bapak mau bunuh ibu lagi, aku bakal lawan," bisik Gendis pelan. "Jangan nak, kamu masih kecil, ibu nggak apa-apa," jawab Laras mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, Gendis sudah membuat keputusan. Ia tidak akan lagi hanya berdiam diri. Ia tahu dirinya belum cukup kuat, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan ibunya mati di tangan laki-laki itu. Sejak malam itu, pandangan Gendis terhadap Surya berubah total. Rasa takutnya kini bercampur dengan kebencian mendalam. Setiap kali Surya pulang, jantungnya memang masih berdebar, tapi di dalam hatinya ia menyimpan amarah yang semakin besar. Hari-hari berikutnya, Surya tetap saja kasar. Kadang ia masih mengurung Laras, kadang masih memukul kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi Gendis kini tidak lagi sekedar menangis. Ia mulai berani berdiri di depan ibunya, meski hanya untuk menahan tangan Surya sebentar. Pertengkaran besar malam itu benar-benar meninggalkan bekas. Setiap kali melihat parang di dapur, Gendis teringat bagaimana benda itu hampir merenggut nyawa ibunya. Trauma itu begitu kuat, sampai ia sering bermimpi buruk di malam hari. Ia terbangun sambil terengah-engah, lalu memeluk ibunya erat-erat. Namun bersamaan dengan trauma itu, amarah dalam dirinya juga semakin kuat. Gendis mulai menyimpan niat untuk suatu saat melawan balik. Ia tidak tahu caranya, tapi yang jelas ia tidak mau lagi hanya jadi penonton ketika ibunya disiksa. Bagi Laras, kejadian malam itu membuatnya semakin tertekan. Ia mulai sering termenung, duduk diam di teras tanpa kata. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Tapi meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum di depan anaknya, seakan-akan semua baik-baik saja. Sementara itu, bagi Gendis, malam penuh teriakan dan ancaman parang itu menjadi titik balik. Gadis pendiam itu mulai berubah. Ia masih jarang bicara, tapi sorot matanya kini lebih tajam. Di dalam diamnya, ia menyimpan dendam yang membara, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Dan sejak saat itu, Gendis tidak lagi hanya takut. Ia sudah siap menanggung apapun demi satu hal, melindungi ibunya dari Surya, bagaimanapun caranya. Sejak malam penuh teror itu, sikap Gendis berubah. Anak yang dulu selalu diam dan menunduk, kini mulai memperlihatkan tatapan tajam setiap kali berhadapan dengan Surya. Laras awalnya heran, bahkan sempat takut dengan perubahan putrinya. Namun, Gendis hanya menjawab singkat ketika ibunya bertanya, "Aku sudah capek, Bu. Kita nggak boleh terus dibikin begini." Gadis itu kini lebih banyak diam, tapi bukan karena takut. Ada api di dalam dirinya yang membuat semua orang yang memperhatikan bisa merasa perbedaan. Bahkan teman-temannya di sekolah mulai membicarakan Gendis. "Dia kok jadi dingin ya? Tatapannya ngeri," bisik beberapa teman di belakangnya. Namun, Gendis tidak peduli. Di rumah, Gendis mulai berani menatap lurus pada Surya. Kalau dulu ia selalu menunduk ketika lelaki itu marah, kini matanya tak pernah lepas, seakan menantang. Surya awalnya hanya menganggap itu ulah anak kecil, tapi lama-lama dia merasa terganggu. "Apa kau lihat-lihat, hah?"
bentaknya suatu malam. Gendis tidak menjawab, hanya diam dengan tatapan yang sama. Laras cepat-cepat menarik anaknya masuk kamar sebelum situasi makin panas. Diam-diam, Gendis mulai menyusun cara untuk melawan. Ia tahu tenaganya tidak sebanding dengan Surya, tapi ia punya otak. Sejak itu, ia mulai lebih sering mengamati kebiasaan ayah tirinya. Gendis tahu, Surya sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ia juga memperhatikan bahwa lelaki itu menyembunyikan sesuatu di gudang kecil belakang rumah. Suatu sore, saat Surya pergi, Gendis memberanikan diri membuka gudang itu. Bau menyengat tercium begitu pintu terbuka. Di dalam, ia menemukan beberapa karung berisi botol kosong, senjata tajam berkarat, dan beberapa buku catatan yang lusuh. Setelah diperiksa, ternyata buku itu berisi daftar hutang orang-orang di desa sebelah. Ada juga catatan tentang bayaran yang jelas bukan pekerjaan jujur. Gendis sadar, Surya bukan hanya sekadar pemabuk dan pemarah, tapi juga terlibat dalam urusan gelap. Malamnya, Gendis bercerita pada ibunya. Laras ketakutan, meminta Gendis untuk tidak ikut campur. "Nak, jangan cari gara-gara, nanti malah kita yang celaka," bisiknya. Tapi Gendis menolak. "Bu, kalau kita terus diam, dia nggak akan pernah berhenti." Sejak saat itu, Gendis mulai melawan dengan caranya. Ia sengaja membocorkan informasi kecil pada tetangga dekat tentang kebiasaan Surya. "Pak Surya sering bawa parang ke sawah malam-malam," katanya pelan pada salah satu tetangga yang kebetulan lewat. Ia juga mulai menceritakan kebiasaan mabuk Surya pada teman sekolahnya yang kemudian menyebar ke warga lain. Perlahan nama Surya yang dulu ditakuti karena keluarganya mulai menjadi bahan omongan. Surya merasakan perubahan suasana itu. Beberapa orang desa mulai berani tidak menunduk ketika berpapasan dengannya. Ada juga yang berani membalas ucapan kasarnya. "Kenapa sekarang orang-orang jadi berani sama aku, ha?" gerutunya suatu malam. Ia menatap curiga pada Gendis, tapi gadis itu tetap tenang. Puncaknya terjadi ketika Gendis nekat melawan langsung. Malam itu, Surya pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia mulai membentak Laras hanya karena makanan di meja dianggap kurang enak. Ia menendang kursi, membuat piring pecah berserakan di lantai. Gendis yang melihat itu langsung berdiri, menahan tangan Surya sebelum kembali melayang ke wajah ibunya. "Cukup, jangan sentuh ibu lagi," suara Gendis tegas, tanpa gemetar. Surya terkejut, tidak menyangka anak itu berani menantangnya. "Kau berani melawan aku?" teriaknya suatu malam. Gendis menatap lurus ke matanya. "Kalau bapak berani lagi nyakitin ibu, aku yang akan lawan. Aku nggak takut." Untuk pertama kalinya, Surya tidak langsung memukul. Mungkin karena terlalu mabuk atau mungkin karena tatapan Gendis yang begitu dingin membuatnya ragu. Ia hanya mendorong kasar Gendis hingga terjatuh, lalu masuk ke kamar sambil mengumpat. Laras buru-buru menghampiri putrinya, menahan tangis. "Nak, kamu nekat sekali. Nanti malah kamu yang disakitinya." Tapi Gendis menjawab, "Aku nggak peduli, Bu. Kalau terus diam, kita nggak akan pernah bebas." Keesokan harinya, keberanian Gendis mulai menjadi pembicaraan warga. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan malam itu mulai berani mendekati Laras. "Kalau butuh bantuan bilang saja," ujar seorang ibu. Ada juga yang berbisik pada Gendis, "Kamu berani sekali, Nak. Jangan takut, kami lihat kok kelakuannya." Dukungan kecil itu membuat Gendis semakin yakin bahwa langkahnya benar. Gendis tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari bukti-bukti lain tentang perbuatan Surya. Ia sengaja meminjam catatan di gudang dan memperlihatkannya pada guru sekolahnya dengan alasan menemukan buku aneh. Guru itu terkejut membaca daftar hutang dan bayaran yang jelas mencurigakan. Dari situlah kabar mulai menyebar lebih luas. Surya marah besar ketika tahu catatannya hilang. Ia menggeledah rumah, menuduh Laras menyembunyikannya. Gendis tidak bergeming. Ia tahu waktunya sudah dekat untuk mengungkapkan semuanya. Ketegangan di rumah itu semakin terasa. Gendis tidak lagi menjadi anak pendiam yang bisa ditindas. Ia mungkin masih muda, tapi sikapnya yang berani membuat Surya gelisah. Laras, meski ketakutan, mulai melihat ada harapan. Ia sadar anaknya kini bukan lagi gadis kecil yang hanya menangis diam-diam, tapi seseorang yang siap melawan demi melindunginya.
Namun di balik semua itu, Gendis juga tahu resiko yang ia ambil. Ia sadar Surya tidak akan tinggal diam. Tapi dalam hatinya ia sudah siap. Kalau harus terluka, biar aku yang kena, asal ibu selamat, batinnya. Perubahan Gendis membuat suasana desa Sidodadi perlahan berbeda. Orang-orang mulai berani membicarakan keburukan Surya secara terbuka. Dukungan yang awalnya hanya bisik-bisik, kini mulai terdengar jelas. Dan semua itu berawal dari keberanian seorang gadis pendiam yang akhirnya bangkit melawan. Malam itu, suasana di rumah kecil Laras terasa tegang. Hujan baru saja reda, suara gemericik air masih terdengar dari atap seng. Gendis duduk di ruang tengah dengan tatapan tajam. Ia tidak lagi gadis kecil yang hanya bisa menangis melihat ibunya dipukul. Wajahnya dingin, penuh tekad. Surya pulang dalam keadaan mabuk. Bau arak menusuk hidung, langkahnya terhuyung, dan suara makiannya memenuhi rumah. "Mana makan malam kuras?" teriaknya keras. Matanya merah menatap Laras. Laras yang sedang duduk di dapur langsung berdiri ketakutan. "Sebentar mas, aku baru mau..." "Dasar perempuan gak becus, seharian cuma bisa ngeluh." Surya menendang kursi di depannya hingga terjungkal. Suara benturan kayu membuat Gendis berdiri. Kali ini tidak dengan gemetar seperti dulu, melainkan penuh keberanian. "Cukup pak!" Suara Gendis lantang, berbeda dengan biasanya. Surya menoleh, wajahnya penuh kejengkelan. "Kamu berani ngomong sama aku? Aku sudah lihat semua. Kamu mukulin ibu, nyiksa dia tiap hari, aku gak bakal diam lagi," kata Gendis tegas. Surya mendekat dengan langkah berat. "Dasar anak kurang ajar, kamu mau aku ajarin sopan santun?" Ia mengangkat tangannya, siap menampar. Tapi kali ini Gendis tak mundur. Ia memegang pergelangan tangan Surya dengan kuat. "Jangan sentuh aku." Untuk pertama kalinya, Surya terlihat kaget. Ia tidak menyangka Gendis yang biasanya pendiam bisa melawan. Laras panik, mencoba melerai. "Gendis, sudah nak, jangan dilawan, nanti kamu celaka." Tapi Gendis tetap berdiri tegak. "Aku nggak takut bu, kalau ibu terus diam, kita nggak akan pernah bebas." Kemarahan Surya semakin meledak. Ia meraih parang yang tergantung di dinding. Laras langsung menjerit, mengingat kejadian tempo hari saat nyawanya hampir melayang. "Mas, tolong, jangan lagi." Tapi Gendis melangkah maju. Rasa takut yang dulu menghantui, kini berganti menjadi amarah. "Kalau memang mau bunuh, bunuh aku sekalian. Aku nggak akan biarin ibu mati di tanganmu." Surya tertawa miring. "Dasar bocah kurang ajar, kamu pikir bisa hadapi aku?" Ia mengayunkan parang ke arah meja, kayunya terbelah. Laras menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba suara gaduh dari luar terdengar. Beberapa tetangga berlari masuk. Rupanya mereka sudah mendengar keributan sejak lama. Sosok Pak Lurah dan beberapa lelaki desa masuk membawa lampu Petromax. "Apa-apaan ini Surya?" bentak Pak Lurah. Surya tersentak, tidak menyangka perbuatannya kali ini disaksikan banyak orang. Ia berusaha menutupi. "Ini cuma urusan rumah tangga, jangan ikut campur." Tapi Gendis berteriak, "Pak Lurah, semua orang harus tahu. Selama ini dia mukulin ibu, ngurung di kamar, bahkan hampir bunuh pakai parang." Beberapa tetangga bersuara, "Aku pernah lihat Laras lebam-lebam. Aku juga dengar teriakan malam-malam." Kali ini, suara Gendis yang lantang membuat keberanian warga tumbuh. Surya tak lagi bisa menutupi keburukannya. Ia berusaha melawan, tapi beberapa lelaki desa menahannya. Parang direbut, tubuhnya dipiting hingga jatuh tersungkur ke lantai. Laras hanya bisa menangis, memeluk Gendis erat. "Nak, kamu berani sekali. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Gendis menatap ibunya. "Ibu, aku nggak mau kita terus-terusan disiksa. Cukup sudah." Surya berteriak-teriak, marah karena harga dirinya diinjak di depan orang banyak. Tapi suaranya tak lagi terdengar gagah. Justru terlihat seperti seorang pecundang yang selama ini hanya berani pada perempuan dan anak kecil. Pak Lurah menatap keras. "Mulai malam ini, kamu nggak boleh lagi tinggal di desa ini sebelum urusanmu selesai di balai desa. Perbuatanmu sudah lewat batas." Surya berusaha melawan, tapi tubuhnya dipaksa keluar oleh warga. Suara caci makinya makin jauh, hingga akhirnya lenyap di telan malam.
Rumah kecil itu kembali sunyi, tapi kali ini berbeda. Sunyi yang penuh lega. Laras terduduk lemas, wajahnya basah oleh air mata. Ya Allah, akhirnya aku bisa bernapas. Gendis merangkul ibunya. Bu, kita bebas. Dia nggak bisa lagi sakiti ibu. Namun meski bebas dari Surya, Gendis tahu hatinya tidak akan pernah sama. Tatapannya kini keras, tidak lagi seperti gadis polos dulu. Semua penderitaan membuatnya dewasa sebelum waktunya. Beberapa tetangga menenangkan mereka, ada yang membantu merapikan meja yang terbelah. Pak Lurah sempat menepuk bahu Gendis. Nduk, kamu hebat. Kalau kamu nggak berani bicara malam ini, mungkin semua akan terus berlanjut. Kamu sudah menyelamatkan ibumu. Gendis hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia merasa puas melihat Surya jatuh. Dendam yang selama ini dipendam, akhirnya terbayar. Namun ia juga sadar, luka yang ditinggalkan tidak mudah hilang. Malam itu, setelah semua orang pulang, Gendis dan Laras duduk berdampingan. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling berpegangan tangan. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar. Desa Sidodadi kembali tenang. Tapi di dalam hati Gendis, ia tahu satu hal. Ia bukan lagi anak pendiam yang pasrah. Hidupnya berubah selamanya. Dan Surya, pria yang pernah menjadi sumber penderitaan, kini hanya tinggal kenangan pahit sekaligus bukti bahwa keberanian kadang lahir dari luka yang dalam. Beberapa tahun berlalu, Desa Sidodadi kembali terlihat tenang. Sawah-sawah hijau terhampar luas, suara burung di pagi hari kembali akrab di telinga warga, dan obrolan ringan di pos ronda kembali terdengar seperti dulu. Namun di balik ketenangan itu, ada kisah yang masih sering jadi bisik-bisik orang kampung. Kisah tentang Gendis, gadis pendiam yang hidupnya penuh luka. Surya sudah lama tak terlihat. Tidak ada yang tahu pasti kemana perginya lelaki itu setelah semua keburukannya terbongkar. Ada yang bilang ia kabur keluar desa, ada pula yang percaya ia menerima balasan setimpal di tempat lain. Yang jelas, namanya perlahan hilang dari pembicaraan, seolah-olah tak pernah ada. Laras kini menjalani hidup yang lebih damai. Ia kembali bekerja di sawah, kadang membantu tetangga menyiangi ladang, dan tak lagi harus hidup di bawah tekanan seorang suami yang kasar. Meski tubuhnya menyimpan bekas luka dan batinnya menyimpan trauma, setidaknya ia bisa bernafas lega tanpa rasa takut setiap malam. Wajahnya memang sudah tidak secerah dulu, tapi ada ketenangan baru yang perlahan muncul. Sementara itu, Gendis tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari anak-anak sebayanya. Ia kini dikenal sebagai gadis kuat, tegas, dan disegani di desa. Banyak orang segan berhadapan dengannya, meski tak ada yang berani terang-terangan menyinggung masa lalunya. Gendis jarang tersenyum, lebih sering menatap dingin, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diungkit. Anak-anak muda desa kadang berbisik saat melihatnya lewat. Ada yang bilang Gendis menyimpan rahasia kelam, ada pula yang menganggapnya terlalu keras untuk ukuran seorang perempuan. Namun tak seorang pun yang benar-benar tahu apa yang ia simpan di hatinya. Gendis sendiri menyadari satu hal. Meski dendamnya sudah terbalas, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Malam-malam tertentu, ia masih terbangun dengan ingatan tentang ibunya yang dipukuli, atau tatapan marah Surya saat mengacungkan parang. Semua itu meninggalkan bekas yang tak mungkin terhapus. Bagi Gendis, hidup tidak lagi sama. Gadis polos yang dulu sering diejek karena pendiam, kini berubah menjadi pribadi keras yang terbentuk dari penderitaan. Ia tahu masa lalu tak bisa dihapus, hanya bisa dijadikan pelajaran. Namun bayangan itu tetap ada, membayangi langkahnya di setiap jalan desa Sidodadi. Dan meski orang-orang sudah melupakan nama Surya, bagi Gendis, sosok itu akan selamanya menjadi bagian dari dirinya, sebagai alasan ia menjadi siapa dirinya sekarang.